saya Bang. Ya, nggak ada debat sama Yahudi lagi nih. Dengan siapa? Dengan saudara-saudara kita Yahudi nggak ada debat lagi dengan Ustadz. Sementara ini nggak ada Bang. Oh, saya kira malam ini ada ini. Ternyata enggak ya. Iya. Tadinya Pak Deki, tapi mungkin udah tidur kali dia. Nggak bisa diundang Pak Ustadz. Siapa itu Bang? Ya, saya juga belum terlalu hafal siapa-siapa ya yang di Yahudi. Oh, Yahudi ada siapa? Bang Valen. Yang saya kenal ya. Valen. Terus Valen, kemudian Ishak, terus ya Murebili. Oh, ada 3 ya? Yang saya kenal sih 3. Sebenarnya komunitas mereka banyak nggak itu, Ustadz? Kalau di Indonesia banyak. Enggak, artinya yang udah masuk ke Zoom seperti ini. Kalau kita ini, setahu saya sejauh ini belum, masih beberapa orang aja. Baru 3 itu ya? Oke. Iya, yang saya kenal, saya ingat 3 orang itu Bang. Ini udah ada waktunya, kira-kira berapa nih, Gurunda sama Bang Herdi? Nggak perlu timer kayak kemarin itu, jadi selesai ganti gitu. Oh, 3 admin tentukan sudah mau closing atau kalau gitu dibikin TikTok aja Bang Herdi, ibaratnya 45 menit gitu. Kayak kemarin saya dengan Bro Suma itu kan TikTokan ya Bro? TikTokan, ya mungkin Bang. Berapa waktunya? Atau sekali ketok-ketokan bahas tentang siapa antikristus itu. Waktunya 45 menit ya? Jangan, kelamaan. Berapa? 30 aja. Ya, takutnya saya tidur. Iya betul, baru semalam itu saya benar-benar ditanyain gimana, saya tidak perlu menanggapi, bilang saya nggak perlu menanggapi, padahal saya nggak dengar baik, saya sudah tidur burung. Baru dengar saya ada tidur burung, Ustaz. Berarti moderator open statement, itu goyangkan kepala. Ya? Oh gitu ya. Yang saya tahu tidur ayam gitu. Oh iya, maksud saya itu. Cuman kan modern sekarang Bang. Jadi ayam ganti burung. Kalau saya bilang ayam ya, nanti ada yang tersinggung lagi. Oh gitu ya. Ada gereja ayam soalnya. Santai lah Bro. Ayam Petrus. Ya Bang Herdi ya. Ayam Petrus. Tapi ngomong-ngomong Bang Herdi masih kuat sama Ustadz Jumat tuh. Oh kami sahabat udah lama. Enggak, iya sahabat udah pasti sahabat lah. Artinya debat begitu masih sanggup nih. Apa yang buat nggak sanggup Bro? Iya betul. Apalagi selama masih ada cap tikus Bang ya. Itu. Cap tikus ya sama lampu tua ya. M150. Ya sebelum ini kita nyimak aja lah, kita mendengarkan pendengar terbaik dulu aja. Iya. Jadi perlu digarisbawahi, berdebat ini bukan menyerang pribadi ya. Ini berdebat saling membuktikan mana yang benar ya kan. Jadi jangan ada yang tersinggung. Soal akidah itu biasalah kalau kita ada yang mendebat. Nah, karena kita punya pengetahuan akan iman, ya kita mempertanggungjawabkan iman lah dalam hal ini, berdebat gitu. Jangan ada yang
tersinggung. Soal akidah itu biasalah kalau kita ada yang berdebat. Nah, karena kita punya pengetahuan akan iman, ya kita mempertanggungjawabkan iman lah dalam hal ini berdebat gitu. Bang Yusuf, Ya. Bang Yusuf, penegak Islam. Ya. Berarti Bang Yusuf aja moderatornya ya kan, coba TikTok, open statement, closing statement, sisanya peserta gitu kan yang ngomong. Kita punya pengetahuan. Oh gitu. Boleh saya Ya. mulai sekarang Gurunda? Ya, Bang Herdi. boleh. Silakan. Ya, silakan Bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi kita kali ini di Zoom JCC ya, Sejahid Comment Center. Nah, malam ini akan ada dua narasumber yang berdiskusi. Yang pertama dari Muslim itu Gurunda Zulkifli M. Abbas, dan dari pihak Kristen itu adalah Bang Herdi Pananggung ya. Nah, tema kali ini yang diangkat adalah ajaran mana yang mitos ya, atau Tuhan mana yang mitos gitu. Nah, kita akan awali dari opening statement ya. Mungkin saya kasih ke Bang Herdi dulu ya, opening statementnya. Boleh Bang? Oke, thank you Bro. Bisa saya mulai ya? Gini, opening statement waktunya ini langsung dijalankan 30 menit ini atau seperti apa? Terserah Bro. Enaknya langsung. enaknya gimana pengaturannya? Saya tinggal aja. Saya pengaturannya ya gini. Opening statement saya jalankan, tapi closing statement nanti saya kasih waktu masing-masing, begitu. Oke, silakan Bang Herdi, waktu dan tempat dipersilahkan dan akan dijalankan waktunya ketika Bang Herdi mulai berbicara. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya ya, untuk menyediakan tempat ya untuk berdebat. Saya ketemu lagi dengan Bang Suma untuk membahas topik siapa atau Tuhan Israel, Allah Israel atau Allah Mekah yang mitos. Oke, sebelum kita mengkaji, kita cari tahu dulu apa pengertian kata mitos. Ya, saya bisa screen ya, Bro. Kata mitos itu dari Wikipedia diambil dari kata Yunani mythos atau mithe. Bahasa Belandanya adalah bagian dari suku folklor yang berupa kisah berlatar masa lampau yang mengandung penafsiran. Artinya mengandung penafsiran, artinya kisah yang tidak bisa dibuktikan atau kisah yang mengada-ngada. Nah, seperti cerita tradisional atau cerita legenda yang tidak pernah terbukti ada, itu mitos yang juga menyangkut tentang mitologi, sangkut pautnya dengan mitologi. Nah, berbicara tentang iman dan kepercayaan, Alkitab, Tuhan yang dikenal di dalam Alkitab itu mampu membuktikan dirinya hadir di tengah-tengah ciptaannya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tuhan hadir menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Gimana Bro? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuktikan dirinya ada seperti yang telah dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab, baik di dalam Tanakh maupun di dalam perjanjian baru, Brit Kadasa. Nah, untuk itu nanti Bro Suma atau Bang Suma bisa membuktikan seperti apa penyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau memang diminta, saya akan buktikan di dalam kitab Alkitab, Tanakh maupun Brit Kadasa bahwa Tuhan itu maha bisa menyatakan dirinya karena dia bergelar maha hadir, ya, omnipresent, ya, bisa
hadir. Kapanpun dia mau, kapanpun dia suka, dia bisa menunjukkan dirinya, membuktikan dirinya ada di tengah-tengah umatnya. Apalagi dalam Tanakh itu berbicara Israel, itu sangat mampu dan sangat bisa untuk membuktikan dirinya. Oke, silakan Bang Suma. Oke, Gurunda, silakan langsung aja di ini aja. Ketika bersuara saya langsung pindah gitu timernya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan Bang Herdi ya. Lagi-lagi kalau saya melihat tema ini dengan penjabaran Bang Herdi, saya hanya ingin mengutip kalimat saya yang sering saya katakan bahwa tema ini lebih cocoknya sebenarnya Tuhan Yesus versus Tuhannya Yesus, gitu ya. Karena yang umat Islam pahami, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Dan itulah Tuhan yang kami sembah. Tapi nggak apa-apa, saya ikuti alurnya Bang Herdi. Nah, saya hanya ingin kembali mengutarakan kriteria pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Seperti apa Tuhan, Sang Pencipta alam semesta itu. Melalui konsep pemahaman akal dan juga Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam pemahaman umat Islam kaitannya dan kitab suci dan akal sehat, bahwa Sang Pencipta itu pasti esa. Pasti dia ahad, pasti tunggal, tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada dia yang menciptakan alam semesta. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 91, saya bacakan terjemahannya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan yang lain bersertanya masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk-makhluk ciptaannya masing-masing. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi maha suci Allah dari sifat-sifat banyak Tuhan. Itu maksudnya. Jika Tuhan itu lebih dari satu, maka tentu dunia akan hancur binasa. Tuhan yang satu menghendaki matahari terbit. Tuhan yang lain menghendaki matahari terbenam. Ini akan kacau nih. Artinya Tuhan itu mesti satu. Nantilah kemudian manusia itu yang ada yang dalam konsep ibadahnya salah sembah. Bukan menyembah kepada Sang Pencipta alam, tapi justru menyembah kepada ciptaan Tuhan. Kriteria kedua, Tuhan itu adalah tempat mengabdi. Tempat, apa istilahnya, tempat bergantungnya segala sesuatu. Tempat meminta, tempat memohon, tempat menyerahkan diri, ya. Nah, ini adalah salah satu bukti kriteria Tuhan yang harus dipenuhi oleh Sang Tuhan ini sendiri. Karena jika Tuhan itu banyak, ya, maka manusia ketika berdoa, Tuhan-Tuhan ini akan berlomba untuk memenuhi permintaan manusia tersebut agar dianggap sebagai Tuhan. Karena Tuhan wajib hukumnya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tuhan wajib hukumnya menyatakan diri kepada makhluknya untuk disembah. Kalau ada Tuhan yang tidak minta disembah, itu bukan Tuhan, tetapi sosok manusia yang mungkin dipaksakan menjadi Tuhan. Nah, lalu kemudian, apakah ada dalil dalam Al-Quran yang menjadi acuan daripada pernyataan saya? Di dalam surah Fatir ayat 15, wahai manusia, kalian adalah fakir, kalian adalah makhluk yang membutuhkan kepada Allah, sementara Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. Itu kriteria kedua. Kriteria yang ketiga, Tuhan itu tentu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah, ini kacau nih kalau misalnya ada Tuhan yang bersilsilah, ada Tuhan yang beranak. Jadi hakikatnya, ya, ketika ada Tuhan yang beranak atau Tuhan diperanakkan, tentu di situ ada ruang di mana Tuhan ini memiliki kelemahan karena membutuhkan sesuatu selain daripada dirinya. Dan sangat-sangat dipahami oleh akal sehat. Lemah itu bukanlah sifat Tuhan. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menggantungkan dirinya kepada dirinya kalau dia sendiri lemah? Ini yang ketiga. Apakah ada dalil yang menopang di dalam Al-Quran? Ada. Al-An'am ayat 101. Di situ dikatakan pencipta, yaitu Tuhan, baik langit dan bumi, bagaimana mungkin dia mempunyai putra, padahal dia tidak padahal dia telah menciptakan segala sesuatunya
dan dia maha mengetahui atas segala sesuatunya. Itu kriteria ketiga. Kriteria keempat, sang pencipta alam semesta, tidak ada sosok ciptaan, tidak ada sosok makhluk yang sama, yang serupa ya dengan dirinya dalam hal esensi ataupun wujud. Jangan dia berinkarnasi, menjadi kembar aja itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak ada yang serupa dengannya dalam hal apapun. Ya, inilah hakikat Tuhan yang pasti dan akan berbeda dengan ciptaannya. Yang dikatakan Tuhan pasti dia satu dan tidak mungkin sama seperti makhluk ciptaannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada satupun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Nah, keempat kriteria ini, ya nanti saya tambahkan kalau diperlukan, itu diterapkan untuk semua Tuhan di setiap agama yang ada di dunia ini. Harusnya. Tapi ternyata Tuhan yang memiliki umat yang memiliki konsep ketuhanan, mitos, ya, pagan, animisme, politeisme, Hellenisme, Stoa, itu tidak menganut ini. Tidak menganut konsep-konsep seperti ini. Karena mereka memahami Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya ibu, Tuhan itu punya bapak, dan seterusnya. Saya kira seperti itu sebagai pengantar dari saya. Silakan Bang Herdi. Oke. Gimana moderator? Lanjut Bang, lanjut. Langsung aja, langsung dijawab aja. Oh, langsung aja. Oke. Ya, dalam hal ini Bro Suma mungkin tidak begitu memahami apa yang menjadi topik ya. Di sini topik adalah mitos. Allah mana yang mitos, Allah Alkitab atau Allah Quran yang disebut mitos. Nah, dalam hal ini saya sudah membuktikan bahwa Tuhan atau Allah yang di dalam Alkitab bukan mitos, tapi dia mampu membuktikan dirinya ada. Ya, di dalam Keluaran Kejadian 18 ayat 1 dan 2, dia menampakkan dirinya kepada Abraham. Yehova mungkin saya screen ya, biar jelas. Jadi mitos itu Bang Suma adalah suatu kepercayaan yang tidak pernah terbukti ada dan bisa dibuktikan ada yang disembah. Nah, kalau berbicara Alkitab, Yehova itu maha bisa, maha mampu membuktikan dirinya ada. Jadi Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Yehova, Tuhan Ruh Besar semua ya, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Jadi Yehova menampakkan dirinya ya. Mungkin Bang Suma mau lihat teks aslinya, apakah benar itu Yehova? Jangan-jangan itu malak Yehova juga kan? Kadang juga begitu kan kawan-kawan dari Islam menanggapinya. Kejadian 18 ayat 1. Nah, di sini jelas ya Bang Suma, tidak ada kata malak, tapi Yehova ya. Jadi jelas Yehova menampakkan dirinya kepada Abraham. Lalu banyak juga Yehova menampakkan diri kepada Musa di dalam api semak belukar ya. Jadi Tuhan di dalam Alkitab itu maha mampu membuktikan dirinya ada. Lalu Yehova membuktikan dirinya juga kepada Harun dan Miriam dalam tiang awan. Ya, mungkin kita baca ayatnya ya, Bilangan 12 bentar. Jadi ya, di sini yang kita perdebatkan adalah bukti penyataan Tuhan yang disembah masing-masing kita. Dalam hal ini saya dari Alkitab. Nah, Bang Suma mungkin sebentar bisa membuktikan dari Quran di mana Allah itu pernah menyatakan dirinya kepada Muhammad ya, atau kepada siapa kawan-kawan Muhammad untuk bisa membuktikan bahwa Allah itu nyata, bukan mitos. Ya, mungkin agak-agak sedikit hot kalimatnya, tapi maklum lah, ini kita lagi berdiskusi bro, jadi jangan Oke, jadi Bilangan 12 ayat 5.
Lalu turunlah Yehova dalam tiang awan dan berdiri di depan pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Jadi Yehova menampakkan diri kepada Harun dan Miriam. Jadi sangat jelas di sini bahwa Yehova itu maha mampu bisa membuktikan dirinya ada. Nah, tadi Bang Suma menyatakan di dalam surah 6 ayat 101 bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, kan? Itu sangat jelas, itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Hashem atau Yehova menyatakan dirinya Bapa di dalam 2 Samuel 7 ayat 13 sampai 14, dia menyatakan dirinya Bapa dan Mesias itu akan menjadi anaknya. Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 19 dikatakan di sana bahwa dia adalah Bapa dan Mesias itu adalah anaknya. Dan Yesus pun mengatakan Bapakku yang di surga. Jadi sangat-sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Allah Israel. Allah Israel itu adalah Allah yang nyata, sedangkan Allah Mekah itu Allah yang masih berstatus mitos sampai sekarang ini. Karena tidak ada bukti yang bisa menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Silakan Bang Suma. Baik. Jadi di dalam Islam, ya, Allah itu dikenal dengan esensi yang memiliki sifat. Salah satu sifatnya itu adalah wujud. Jadi kalau berbicara mengenai wujud daripada Tuhan, ini adalah esensi yang berarti ada. Ya. Wujud yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah itu pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang dimaksud wujud. Nah, di dalam Islam, konsepnya jelas. Untuk membuktikan Tuhan itu ada, itu cukup melihat alam semesta ini. Karena dengan melihat alam semesta, membuktikan bahwa ada yang menciptakan. Kalau Tuhan, sang pencipta alam semesta itu tidak ada, maka mustahil alam semesta ini ada. Karena dia sendiri tidak ada. Mustahil menciptakan sesuatu sementara dirinya tidak ada. Karena alam semesta ini ada, maka sang pencipta itu tentu ada. Di dalam surah Taha ayat 14 misalnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Nah, lalu bagaimana dengan pengabaran tentang kitab-kitab terdahulu? Ada yang mengklaim Tuhan itu pernah datang, bertemu dengan Abraham, dan seterusnya, dan seterusnya. Di dalam Islam, itu sederhana. Ya, Allah itu memiliki utusan-utusan. Dan setiap utusan yang datang kepada para utusan yang ada di muka bumi selaku nabi ataupun rasul, utusan itu datang dengan mengaku sebagai Allah. Jadi ketika malaikat itu datang kepada sosok Abraham, atau Allah itu datang dalam kepada sosok Musa, maka utusan ini akan mengaku sebagai Allah. Tidak ada satupun malaikat yang pernah datang, begitu bertemu, kemudian dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jibril. Sekonyong-konyong orang ini akan menyatakan, aku utusan Tuhanmu. Ya. Nah, dari sini kemudian dikatakan yang datang itu adalah Elohim. Yang datang itu adalah Adonai. Dan datang itu adalah Allah. Apa dalilnya? Yesus mengatakan, barang siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Nah, bagaimana dengan di dalam Al-Quran? Apakah dalil itu juga ada kejelasannya? Innani ana Allah. Siapa yang mengatakan itu? Malaikat Jibril. Mengatakan kepada siapa? Mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rupa apa? Dia datang dalam rupa laki-laki, manusia seutuhnya. Apa yang dikatakan? Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, pertanyaannya, kalau kita meninggalkan konsep 4 kriteria yang saya sajikan malam ini untuk mendudukkan sang pencipta alam semesta, maka malaikat Jibril yang oleh umat Islam akan diakui oleh umat Islam bahwa Allah itu adalah seorang laki-laki. Dia adalah manusia, seorang laki-laki yang pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan,
inni, ya, sesungguhnya innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani ana Allah. Maka sekonyong-konyong orang yang tidak memiliki kaidah tauhid akan mengatakan, wow, ternyata Allah itu adalah seorang laki-laki. Terbukti dia datang pernah mengaku kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa dia adalah Allah. Nah, lebih jauh, Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan hal ini kepada kaumnya. Wahai orang-orang wahai kaumku, dengarkanlah olehmu. Innani ana Allah. Aku ini adalah Allah. Maka sekonyong-konyong mereka yang tidak memahami konsep tauhid akan mengatakan, wow, anak Aminah itu ternyata adalah Allah. Nah, ini yang dipahami oleh Bang Herdi. Ketika datang sosok malaikat mengaku Elohim, ya, sama di Kejadian 18 ayat 1 dan seterusnya, dikatakan bahwa itulah Elohim yang datang kepada Abraham, kepada Musa. Padahal itu adalah penampakan daripada penglihatan sang Nabi tentang adanya sang pencipta alam semesta. Sama ketika Allah mengatakan, jika di tengahmu ada utusan, jika di tengahmu ada seorang pengajar, ada seorang Nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada dia. Melalui apa? Melalui penglihatannya dia. Lalu apa? Melalui mimpi dia. Jadi aku, Tuhan, tidak akan mungkin nuzul, ujuk-ujuk turun ke bumi. Itu. Di dalam kitab 2 Raja-Raja dikatakan, benarkah Allah akan diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh lapisan-lapisan langit pun tidak akan mampu memuat engkau, tidak akan mampu memuat Allah. Jadi mustahil Allah itu akan datang ke muka bumi, di mana alam semesta ini bagi Allah hanyalah sebesar sebutir debu di antara seluruh pasir yang ada di muka bumi. Demikian untuk sementara. Silakan Bang. Oke. Ya. Jadi mungkin Bang Suma tadi mengatakan bahwa alam semesta itu adalah bukti bahwa menandakan bahwa Allah itu ada. Mungkin Bang Suma lupa, sebelum Allah Subhanahu wa taala hadir, ya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala hadir di muka bumi, manusia sudah ada, bumi dan segala isinya sudah ada. Manusia sudah lalu lalang di atas bumi. Mungkin Bang Suma harus menggarisbawahi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu datang hanya mengklaim. Jadi dia mengklaim bahwa dia yang menciptakan tanpa harus bisa membuktikan dirinya ada. Lalu Bang Suma menyatakan bahwa semua yang ada penampakan itu kepada Abraham, kepada Musa itu adalah utusan. Ada sebagian memang utusan, tetapi kita harus memahaminya secara tekstual juga, Bang Suma. Jelas-jelas tekstualnya di situ berbicara tentang Yehova, tentang Hashem. Ya, ada tekstual yang menyatakan Malak Hashem. Jadi jangan Bang Suma mengubah sesuatu tekstual. Jadi menurut saya itu agak-agak sedikit salah ya Bang Suma. Nah, berbicara lagi bahwa penyataan Tuhan, ya, penyataan Tuhan itu bertindak, menghakimi. Malaikat itu tidak ada hak untuk menghakimi. Contoh seperti di Sodom dan Gomora, malaikat punya hak. Yang menghakimi itu adalah Tuhan, adalah Hashem. Ya, jadi jelas yang datang kepada Abraham itu adalah Hashem sendiri. Ya, lalu datang menyelamatkan orang Israel ketika menyeberangi lautan, membelah lautan itu juga adalah Hashem, karena hanya Hashem yang bisa bertindak demikian. Malaikat itu tidak diberikan kuasa atau tidak diizinkan oleh Hashem untuk bertindak hal-hal seperti itu, karena dia sudah berkata, aku ini Yehova. Di dalam Yesaya 42 ayat 8 dikatakan di sana, aku ini Yehova, aku tidak akan memberikan kemuliaanku, kemasyhuranku kepada yang lain. Jadi berbicara tentang hak-hak menghakimi itu adalah kemuliaan, adalah kemasyhuran Hashem. Nah, begitu Bang Suma. Mungkin Bang Suma akan bisa membuktikan kepada saya di mana bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah membuktikan dirinya ada di hadapan Muhammad dan kawan-kawan, sebab mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dihadirkan atau diperkenalkan oleh Muhammad di dalam dunia ini, bukan diperkenalkan oleh siapa-siapa. Muhammadlah yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya Muhammad yang memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin Bang Suma bisa membuktikan itu, atau bagaimana caranya membuktikan bahwa Allah jangan hanya karena mengklaim bahwa ciptaan, lihat ciptaan. Nah, itu
harus diingat, sebelum Allah Subhanahu wa taala diperkenalkan oleh Muhammad, ciptaan bumi dan segala isinya sudah ada, manusia sudah lalu lalang. Oke, silakan Bang Suma. Baik, Bang Herdi. Jadi saya hanya ingin menerangkan begini. Ketika Allah berfirman dalam Semot, ya, kitab Keluaran, misalnya di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, Faidaber Elohim et kol hat devarim ha'eleh lemor. Lalu Allah mengucapkan segala firman. Di antaranya firmannya adalah, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ada tidak orang-orang yang hidup pada masa itu melihat Allah ini untuk sebagai pembuktian bahwa benar yang berfirman kepada Musa itu adalah sang pencipta alam semesta? Tentu tidak. Nah, saya juga akan mengembalikan kepada Bang Herdi. Ini juga adalah klaim. Ya, ketika ada perintah dari oknum ini yang mengatakan, Lo yihye leha Elohim aherimal alfanana, jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Ini juga adalah klaim. Di dalam Devarim juga dikatakan, engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ini juga klaim. Di ayat 39-nya dikatakan, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang ada di langit, yang ada di langit di atas, dan dikatakan bahwa apa dalilnya, dan di bumi bawah tidak ada yang lain. Ini juga klaim. Kalau misalnya kemudian Bang Herdi mengatakan, oh dia pernah datang, yang datang itu berupa manusia, mengatakan dirinya adalah Hasem, dia adalah Elohim, itu juga klaim. Lalu bagaimana bisa membuktikan Tuhan yang benar itu seperti apa? Kembali kepada pijakan kriteria 4 poin yang saya sebutkan tadi. Tidak diciptakan, tidak dilahirkan, tidak tergantung kepada makhluk, tidak berubah menjadi makhluk, tidak pernah menjadi mayat, tidak lemah, dan padanya semuanya tergantung segala sesuatu. Itu baru Tuhan yang benar. Jadi kalau kita hanya mengklaim menggunakan logika yang Anda bangun kemudian, saya pun bisa mengatakan itu. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Akulah yang meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Siapa yang mengatakan itu? Kitab sucinya Bani Israel merujuk kepada siapa? Esensi yang mereka sembah, yang mereka sebut dengan sebutan Hasem. Ada yang bisa membuktikan itu? Ada yang pernah melihat Allah? Ada yang pernah melihat Allah mematikan? Ada yang pernah melihat Allah menghidupkan? Ada yang pernah melihat Allah meremukkan? Hasem meremukkan dan seterusnya. Dan dia katakan, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan siapapun dari tanganku. Apakah ada di antara manusia yang pernah membuktikan Hasem melakukan hal seperti itu? Tentu tidak. Lalu apa yang bermain kemudian? Yang bermain adalah iman, ilmu, akal, dan pengaplikasian di dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru menemukan konsep Tuhan yang benar. Nah, kembali kepada kriteria yang saya sebutkan tadi, Bang Herdi. Ketika Tuhan itu, ya, secara fitrah manusia yang saya maksud, bahwa akal manusia tidak akan menerima ketika ada sang pencipta memiliki kelemahan-kelemahan. Akal manusia tidak akan pernah bisa menerima, akal loh ya, bukan iman. Ada Tuhan yang dilahirkan menjadi makhluk. Akal manusia tidak akan pernah bisa menerima tanpa iman bahwa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk itulah kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah tidak memiliki sifat-sifat paganisme. Ahad Dia, Esa Dia, tunggal Dia. Lalu kemudian menjadi tempat tergantungnya segala sesuatu. Lalu kemudian Dia tidak beranak, Dia tidak diperanakkan, Dia tidak bermula dan tidak punya akhir. Lalu kemudian tidak ada sosok apapun yang serupa dengan Dia. Itulah Tuhan yang benar. Kalau hanya mengklaim datang kepada Abraham, datang kepada Musa, saya juga bisa melemparkan bola itu. Itu hanya klaim. Karena itulah kemudian di dalam Ali Imran ayat 81, ayat 81,
Di situ jelas dikatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta ya mengambil sumpah, mengambil janji pada para nabi untuk kemudian mempersaksikan akan datangnya sosok rasul sebagai khatan nabiyyin. Nah, konsep ini jelas. Ketika Allah mengatakan wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyan, Allah mengangkat saksi, mengangkat janji, mengangkat sumpah para nabi di praeksistensi para nabi. Apakah kamu bersaksikan? Apakah kalian menyaksikan bahwa aku akan mengutus seorang rasul, yang mana rasul ini adalah dia yang akan mengajarkan orang-orang umatnya tentang kalian, membenarkan ajaran kalian. Lalu kemudian para nabi mengatakan, ya Allah, sungguh kami bersaksi akan hal itu. Kemudian Allah mengatakan, aku bersaksi bersama dengan kalian. Makanya umat Islam itu tidak diajarkan menyembah kepada Tuhan lain selain daripada Tuhan yang mengutus Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, dan Isa yang kemudian Bang Herdi sebut sebagai Yesus. Kembali kepada pokok materi. Tuhan yang disembah bukan Tuhan mitos. Dialah Tuhan yang berjanji kepada para nabi-nabi. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 misalnya. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda dan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum dia yang akan menundukkan bangsa-bangsa datang untuk mengambilnya. Demikian sementara Bang, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Bang Suma mengatakan tadi siapa yang bisa membuktikan bahwa Hasyim bertindak atas manusia, siapa yang bisa membuktikan Hasyim menghukum manusia. Mungkin Bang Suma lupa, ketika Hasyim menunggang balikan kereta-kereta orang Mesir di dalam danau, di dalam lautan, ya ketika laut berau dibelah dua lalu disatukan kembali, semua orang Mesir itu mati di dalamnya. Mungkin Bang Suma lupa juga tadi sudah saya sebutkan tentang Sodom dan Gomora ketika Tuhan menurunkan api dari langit. Mungkin nanti kalau mau minta ayatnya saya akan bawakan ayatnya, bahwa Tuhan yang di langit Tuhan yang di bumi itu meminta Tuhan yang di langit untuk menurunkan api, dan itu terjadi. Yehova yang berada di bumi dan Yehova yang berada di langit. Jadi pemahamannya Tuhan itu menghukum. Ya, mungkin Bang Suma akan bersembunyi di balik targum atau di dalam tanah untuk membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Nah, sangat salah Bang Suma, karena di dalam tanah Tuhan tidak bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin Bang Suma akan lari ke situ. Saya sudah tahu pasti Bang Suma lari ke situ. Kita buka di dalam Alkitab ya, bahwa sebentar. Di dalam Keluaran ayat 15 dikatakan di sana, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah ya. Jadi Bang Suma mengatakan itu utusan. Bukan, ini Allah berfirman kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada Israel, Yehova, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutkanku untuk turun-temurun. Jadi namanya adalah Yehova. Ya, Yod-Heh-Vav-Heh. Lalu Bang Suma mengatakan tadi bahwa Hasyim tidak pernah menampakkan dirinya. Mungkin Bang Suma lupa ya. Karena Hasyim menyatakan di dalam, sebentar ya bro, Keluaran 3 Keluaran 3 ayat 6. 6 ayat 3, sorry. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Yehova, aku telah menampakkan diri. Jadi salah bro, Bang Suma mengatakan bahwa Yehova tidak pernah menampakkan diri. Di sini Yehova menyatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kan? Ya, jadi salah Bang Suma mengatakan bahwa Yehova itu tidak mampu membuktikan dirinya ada. Sangat mampu Bang Suma. Nah, Bang Suma mungkin jangan lari dulu ke
klaim atau mencocokkan Allah Subhanahu wa taala dengan Yehova, karena Yehova itu bukan Allah Subhanahu wa taala, karena jelas Yehova itu punya pengertian yang ada dan akan ada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki arti. Nah, mungkin kita akan baca di sini sedikit bukti Bilangan 10 ayat 17 ya. Oh, sorry, bukan bilangan. Ulangan 10 ayat 17 ya. Sebab Yehova Allahmulah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau menerima suap. Jadi Yehova lah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja adalah Yehova. Jadi sangat salah kalau Bu Rosuma mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Yehova. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin diterjemahkan. Karena bahasa Arab, bahasa Allah Subhanahu wa taala, menurut saya, menurut kajian saya, Allah Subhanahu wa taala itu hanya tunduk di dalam dua bahasa di dalam dunia ini, yaitu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Selebihnya itu tidak ada. Ya, jadi mungkin Bang Suma terlalu cepat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Yehova, karena untuk pembuktian mungkin Bang Suma tidak mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah ada, pernah hadir, pernah bisa membuktikan dirinya ada. Ya, mungkin Bang Suma akan lebih condong membuktikan dari Quran maupun hadis atau literatur Islam. Silakan Bang Suma. Baik, saya kembali kepada pernyataan Abang tadi ya. Keluaran 6 ayat 2. Situ tidak ada kata aku menyatakan diri. Tetapi Allah mengatakan kata waidaber, artinya dia berkata atau dia berfirman. Atau ayat berapa tadi Bang yang Abang maksud? Ayat kedua apa ayat ketiga? Keluaran 6 ayat 3, Bro. Ayat kedua atau ayat ketiga? Ayat ketiga. Ya. Oke, jadi kita bisa memahami di sini dengan sangat sederhana. Ketika Allah mengatakan dirinya menyatakan, ya, menyatakan dirinya, itu artinya bukan berarti dia yang datang menyatakan wajahnya. Maksudnya di sini adalah kebesarannya. Karena kenapa? Abraham itu dalam keadaan mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah menyatakan diri tentang dirinya, ada Tuhan. Yang orang pahami ada dewa. Dewa laut, dewa api, dewa gunung, dewa ini dan dewa itu. Kemudian Allah datang menyatakan diri. Akulah. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Dia menyatakan diri. Sama ketika saya kepada Anda, ya, Bang Herdi yang ada di Manado. Apakah kalau saya ingin menyatakan diri ke Bang Herdi, harus saya nusul ke Manado? Bang Herdi, halo, saya Zulkifli ada loh. Cukup dengan Anda mendengarkan suara saya di sana sekarang secara live, membuktikan bahwa saya sedang menyatakan diri saya ada. Jadi, wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub, bukan berarti ketika Allah menyatakan diri, Allah menampakkan diri dalam bentuk wujud yang asli atau dalam bentuk rupa, esensinya yang datang ke muka bumi. Itu pemahaman yang harus diluruskan menurut saya. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan bahwa saya mengajak Anda berpikir tentang nama Allah, ya. Saya ini sudah berapa kali mengulas beberapa teman yang pernah berdialog dengan saya. Saya mengatakan bahwa mengenai penyebutan Allah, penyebutan Elohim atau Yod He Vav He, orang-orang Ibrani ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, mereka sadar bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun yang ejaannya, makhraj hurufnya, nikutnya itu mirip dengan bahasa Arab. Sehingga mereka menyebutnya bukan dalam bahasa Ibrani ketika mereka menyebut Yod He Vav He, tapi mereka mengatakan Allah yang mereka katakan. Nah, tapi bukan ini yang menjadi pembahasan kita. Pembahasan kita adalah siapakah Tuhan yang pagan? Siapakah Tuhan yang apa tadi? Tuhan yang pagan ya.
Oke. Mitos, Nah, mitos bro, mitos. iya, mitos. siapakah Tuhan yang mitos? Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan yang mitos, itu berarti kita berbicara tentang sesuatu yang dituhankan yang tidak berdasar terhadap kitab suci. Ya, artinya kalaupun ada tertuang di dalam sebuah lembaran-lembaran, itu adalah catatan-catatan yang kemudian disucikan oleh pemeluknya. Mitos, ya, mitos berarti tidak terlihat. Lalu kemudian dianggap ada. Tidak semua yang tidak ada itu berarti dianggap tidak ada. Contoh akal. Apakah akal itu mitos? Karena kita tidak pernah melihatnya. Apakah akal itu tidak ada? Karena akal itu tidak pernah kita lihat. Atau saya boleh meminjam bahasanya bahwa Bang Herdi tidak berakal. Karena saya tidak pernah melihat akalnya Bang Herdi. Itulah Allah. Dia menyatakan diri kepada siapapun. Bahkan kepada Bang Herdi. Dia menyatakan diri saat ini juga. Bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu ada. Cuman kita tidak bisa melihat wujudnya secara nyata. Demikian sementara. Silakan. Oke. Mungkin Bro Suma sudah mulai menjalar ke akal. Saya jelaskan sedikit soal akal. Akal kita, akal manusia itu bisa terlihat di aplikasinya dalam tindakan ya. Dalam tindakan kita. Tindakan orang berakal bisa kelihatan. Jadi orang berakal, oh dia berakal. Terlihat dari tindakannya. Nah, dalam hal ini Tuhan yang ada di dalam Alkitab ya, kemahakuasaannya itu terlihat ketika dia mengawal orang Israel keluar dari Mesir. Dia menampakkan dirinya dalam bentuk wujud teofani, tiang awan waktu siang dan waktu malam tiang api. Dan itu disaksikan oleh orang-orang Mesir dan seluruh Israel menyaksikan itu. Nah, maksud saya bukti-bukti seperti itu penyataan kuasa Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia bukan mitos, adakah buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pernah menyatakan kuasanya dirinya lewat kuasanya kepada Muhammad atau dan berserta kawan-kawannya? Di dalam peperangan atau di dalam apa, itu bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Nah, kalau tidak ada bukti, hanya hanya sebatas catatan saja yang menyatakan beginilah, itu hanya sebatas klaim saja menurut saya, Bro. Lalu Bro mengatakan bahwa Tuhan tidak menampakkan diri. Ada banyak ayat di dalam Alkitab, ya, Tuhan menyatakan dirinya. Ya, memang tidak menyatakan dirinya langsung, tetapi dalam bentuk teofani. Artinya dia mengambil rupa seperti malak Yehova, ya, dia menggunakan wujud malaikat menyatakan dirinya. Nah, di dalam Alkitab malaikat-malaikat pun itu banyak disaksikan, banyak dilihat dengan mata kepala oleh orang-orang Israel dalam hal ini ya. Bahkan di Perjanjian Baru pun gembala-gembala melihat malaikat. Nah, di dalam Quran saya tidak pernah mendapati ada satu orang pun selain Muhammad yang pernah melihat Jibril, ya, yang pernah melihat Jibril ataupun melihat bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan langsung di hadapan Muhammad maupun kawan-kawan Muhammad. Nah, mungkin bukti-bukti seperti itu Bro Suma lebih mengedepankan, lebih membuktikan hal-hal seperti itu dari literasi Islam. Jangan mengutip-ngutip Alkitab, karena kalau Bro mengutip Alkitab, perdebatan kita akan berubah alur nanti. Saya akan mendebat Bro tentang nama. Sebab nama Yehova itu nama untuk selama-lamanya, tidak akan tergantikan, tidak akan bisa dirubah. Karena ini berbicara sang kreator, ya, sang subjek yang memperkenalkan namanya langsung, bukan lewat Musa atau lewat malaikat yang memperkenalkan, tetapi dia langsung menyatakannya. Inilah Semi itu adalah namaku, Shemo namanya, ya, itu. Oke, silakan. Baik. Jadi kalau kami berbicara, Anda membatasi saya untuk menggunakan kitabnya, catatan-catatan tentang Sang Pencipta alam di kitab lain, berarti Anda membatasi Tuhan kami gitu loh. Seakan-akan Tuhan kami nanti datang menyatakan diri hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sementara kami Islam karena kami mengimani Tuhan yang datang kepada nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Kami Islam karena kami mengimani kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran itu adalah kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, kaitannya dengan apa yang Anda ingin pertanyakan. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa tadi laki-laki yang bersamamu, wahai Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu aku katakan kepada kalian, siapakah yang tadi yang menyampaikan kepada saya? Ya. Lalu Rasulullah Muhammad sahabat mengatakan, kami tidak tahu itu siapa ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab kepada beliau. Allah dan hanya Rasulnya lah, hanya kamulah yang tahu. Siapa laki-laki yang datang kepadamu, yang duduk bersamamu, memegang kedua lututmu ketika kami sedang ada di antara kamu. Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan, itulah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Nah, ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa muatannya? Al-Quranul Karim. Kita mengetahui adanya Allah yang Anda kabarkan datang menyelamatkan manusia dari penjajahan Mesir. Ya, datang kepada dalam rupa teofani. Dari mana Anda mengetahui itu? Dari kitab yang Anda pegang sekarang. Bagaimana dengan kami? Kami mengetahui Allah, kami mengetahui malaikat Jibril juga dari kitab yang kami pegang sekarang. Artinya pembuktian kebenaran bahwa siapakah Tuhan yang mitos itu berujung pangkal terhadap kitab suci yang kita pegang sekarang. Kalau kitab Anda adalah betul-betul 100% Tuhan, firman Tuhan, maka berarti tambahan Anda bukan mitos. Tetapi kalau Al-Quran terbukti adalah kalamullah, berarti Tuhan yang datang mewahyukan kepada malaikat Jibril, lantas kepada Rasulullah Muhammad SAW, membuktikan bahwa Tuhan kami bukanlah Tuhan yang mitos. Demikian sementara, Bang. Oke, mungkin Bro Soma bisa tampilkan dalil yang tadi tentang Jibril yang dilihat oleh kawan-kawan Muhammad ya. Nah, mungkin bisa dilampirkan itu di mana, terdapat di mana. Nanti saya juga akan melihatnya. Nah, oke, lanjut. Jadi Bang Suma mau mencoba mengkaitkan bahwa Yehova itu sama seperti Hashem atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Hashem. Ya, mungkin saya akan memberikan suatu dalil yang mungkin bisa membantah pernyataan Bang Suma bahwa Hashem tidak mungkin akan bertindak keliru. Ya. Mungkin saya buka dulu Ulangan 14 ayat 12 ya. Supaya kita clearkan dulu bahwa Hashem itu memilih bangsa siapa saja. Apakah ada bangsa lain yang dipilih atau hanya Israel saja? Oke, Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yehova Allahmu, dan engkau dipilih Yehova untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Nah, jadi ini tidak bisa dibantahkan lagi, Bang Suma. Jadi Israel lah yang dipilih sebagai umat kesayangan, umat yang kudus, ya, tidak ada yang lain dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Lalu kita buka lagi Yeremia 3 ayat 17. Mungkin saya akan lebih perjelas ya, supaya Bang Suma tidak mengkait-kaitkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama seperti Hashem. Kita akan clearkan dulu ini, nanti saya akan kejar juga pembuktiannya dari Bang Suma lewat Quran, pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Nah, Yerusalem ya yang disebut tahta Yehova. Nah, Bang Suma kan mempercayai bahwa Mekah itu adalah sebagai, apalagi Ka'bah itu sebagai rumah Allah. Nah, di sini ya Hashem menyatakan bahwa Yerusalem adalah rumahnya dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Ingat, Bang Suma kan mempercayai bahwa Mekah itu tempat berkumpul, tetapi Yehova menyatakan bahwa Yerusalem akan berkumpul ke sana. Jadi ada dua oknum yang berbeda ya Bang Suma. Demikian nama Tuhan, Yerusalem, dan mereka tidak lagi bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Lalu saya akan buka lagi di dalam Ulangan 7 ayat 6. Saya akan buktikan lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Hashem. Ya, supaya diskusi kita lebih terarah. Bang Suma lebih
lebih membuka Quran, membuktikan Quran bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Karena Bang Suma kelihatan untuk membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu harus menggait tanah. Ya, jadi sangat-sangat apa ya menurut saya. Nah, Ulangan 7 ayat 6 saya bacakan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Yehova Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Yehova Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya kan? Sudah. Lalu kita buka lagi Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Iya, firman-Nya, Hashem memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Hashem tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ingat, Hashem tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Hanya Israel yang dipercayakan oleh Hashem untuk menulis tentang hukum-hukumnya, tentang perintahnya, tentang firman-Nya, itu hanya dipercayakan oleh Hashem kepada Israel. Ya, dan Hashem itu tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi ya sangat salah ya kalau Bang Suma mengatakan bahwa atau membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menggana terbukti Hashem berseberang konsep Allah Subhanahu wa taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, jadi simple untuk menangkis itu, Bang. Ulangan 32 ayat 21. Mereka Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan Allah dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bodoh. Ini adalah bangsa yang ummi. Kan Bang Hedi tidak bisa antara pengajaran nabi-nabi, nggak bisa. Ya. Itu ada rangkaian ajarannya kemudian. Kalau kemudian Anda membantah Allah itu bukan Allah yang datang kepada Bani Israel, maka saya pun bisa mengatakan Yesus yang Anda sembah itu bukanlah Allah yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh para nabi. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, lalu kemudian ini kita akan lari kepada nubuatan karena ada penyangkalan. Kejadian 49 misalnya, ya, ayat 10 yang saya katakan tadi kepada Anda. Apa dikatakan di situ? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maksudnya, tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda. Tapi dia akan beranjak apabila yang berhak itu sudah datang. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Jadi ada oknum yang di luar daripada bangsa ini yang akan menerima konsep kerajaan Allah. Endingnya, Kejadian 17 ayat 7. Aku akan menjadi Allahmu, Allah anak-anakmu, Allah keturunanmu secara turun-temurun. Ini keturunan sini juga termasuk Ismail. Berarti sembahannya Abraham akan menjadi sembahan Ismail, anak-anak keturunan Ismail murun. Silakan. Oke, mungkin Bang Suma lebih ya karena atau masih kurang pembuktian saya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan Hashem. Oke, kita lanjut lah, kita mungkin akan bedah lebih dalam lagi ya. Kehendak Hashem akan dunia ini, akan umat manusia adalah pengampunan, adalah penebusan, adalah juru selamat. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda dan berbanding terbalik. Allah itu tidak bertindak sebagai juru selamat. Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak sebagai penebus. Ya, di dalam kitab, di dalam Alkitab, Hashem itu bertindak sebagai penebus. Oke, kita cari mungkin di dalam Quran, bukan kita cari ya, saya sudah mencarinya tapi tidak menemukan bahwa Allah itu bertindak sebagai penebus. Justru saya menemukan sesuatu yang agak-agak lucu ya Bang Suma. Sorry, minta maaf, buat saya agak sedikit lucu. Di dalam hadis Muslim, ayatnya 4969, berbicara di sana bahwa
yang menjadi penebus itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Alkitab menyatakan sebagai penebus adalah Hashim. Hashim yang bertindak sebagai Goelek, sebagai penebus. Tetapi di dalam Quran, di dalam Islam, yang menjadi penebus adalah orang-orang Yahudi maupun Nasrani. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, "Inilah penebusmu dari siksa api neraka." Jadi sangat berbanding terbalik dengan kehendak Hashem. Jadi sangat bisa dibuktikan bahwa Hashem bukan Allah Subhanahu wa taala. Hashem itu maha hadir, maha bisa membuktikan dirinya ada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu sampai sekarang, minta maaf, saya katakan statusnya masih mitos karena tidak pernah bisa dibuktikan dari Quran maupun hadis ataupun literatur Islam. Silakan Bang Zuma. Ya, itu lagi yang saya katakan kepada Anda. Tuhan kami itu bukan makhluk. Sementara saya sudah menjelaskan kepada Bang Herdi, yang Anda terangkan itu adalah penglihatan. Itu penglihatan, bukan makhluk. Tuhan yang kami sembah, yang para nabi sembah itu bukan makhluk. Yang Anda ingin jajakan di sini kan, Tuhan Anda, Tuhannya Bani Israel, kelihatan. Kami yang itu bukan makhluk, sehingga dia tidak datang dalam rupa makhluk. Itu yang saya katakan lebih awal. Tapi Anda menggiring Allah SWT. Kenapa? Karena Allahnya Bani Israel pernah menjadi makhluk. Di mana dalilnya itu dikatakan? Oh, ini dikatakan seperti ini, seperti ini. Itu adalah penglihatan sang Nabi terhadap kehadiran pada sang pencipta alam semesta. Dalam cara pencipta menyatakan diri kepada utusannya. Tapi bukan dia yang datang secara pribadi kepada utusannya, tetapi dia menyatakan diri melalui kekuasaannya terhadap nabi-nabi tersebut. Jadi tidak ada. Mau satu Israel ditanya, apakah Tuhanmu pernah datang dalam rupa makhluk? Semua akan menolak. Tidak sama sekali. Ya. Lalu kemudian kaitannya dengan penghapusan dosa, nanti kita akan bahas di materi yang akan datang. Saya akan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah penebus, sekaligus dia adalah penghapus dosa. Ya, tolong Anda tunjukkan dalil kepada saya. Israel, Tuhannya pernah nuzul menjadi makhluk. Silakan. Oke ya, jadi Silakan, mungkin Bang saya Herdi. akan mengulang lagi ya Bang Suma. Ya, mungkin kita baca lagi dari Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12, ulang lagi karena Bang Suma mau membuktikan bahwa mau minta bukti dalil bahwa Hashem itu tidak maha hadir. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 7. Ya. Ketika itu Yehova menampakkan diri kepada Abram. Ya, jadi Yehova ya, jadi bukan perwakilan ini, bukan malaikat, ya, tapi Yehova. Jadi teksnya, kalaupun kita pergi ke teks aslinya, ya, itu berbicara Yehova, Yod-He-Vav-He, ya. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri, bagi Yehova yang telah menampakkan diri kepadanya. Itu. Yaitu satu. Jadi lalu kita pergi ke 1 Samuel. Nah, karena di dalam Alkitab semua nabi itu mendengar suara Yehova. Jadi Yehova itu menyatakan dirinya kepada semua nabi lewat teofaninya. 1 Samuel 3 ayat 10. Lalu datanglah Yehova berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, jadi Yehova menyatakan dirinya kepada Samuel. Lalu kita buka lagi Yosua 5 ayat 11. Yosua, karena hampir semua nabi di dalam Alkitab itu melihat penyataan kuasa Hashem. Yosua 5 ayat 14. Jadi berbeda, berbanding terbalik dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha rahasia ya, yang tidak bisa membuktikan dirinya ada. Yosua 5 ayat 14, jawabnya bukan
tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua. Ya, jadi panglima bala tentara Hashem, Yehova, itu menerima sujud. Artinya dia itu bukan siapa-siapa, dia adalah Hashem. Sebab malaikat pasti tidak akan menerima sembah sujud. Menyembah, ya, dan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba ini? Jadi Hashem di sana, Yehova, dinarasikan oleh Yosua adalah Tuhan. Ya, dan sekiranya itu bukan Yehova, tentu dia akan menolak. Jangan engkau sujud menyembah kepadaku, sebab yang disembah adalah Hashem. Tetapi bala tentara atau panglima bala tentara Hashem itu tidak menyatakan itu, sebab dia itu adalah perwujudan Hashem. Jadi sangat jelas Hashem itu sangat mampu, sangat bisa membuktikan dirinya kepada siapa saja. Lalu Keluaran 14 ayat 24. Kita buka lagi, Hashem itu dilihat oleh orang-orang Mesir. Ya, bukan hanya orang Israel, orang-orang Mesir pun bisa melihat Hashem. Di dalam kebesarannya, di dalam kekuatannya, di dalam tiang awan, tiang api, dia menyatakan dirinya. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Yehova yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Oke? Jadi Yehova ya. 1 menit. Oke, jadi Yehova itu dilihat oleh orang-orang Mesir. Jadi sangat-sangat bisa, sangat-sangat mampu Yehova menyatakan dirinya. Tapi sangat disayangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membuktikan dirinya ada. Mungkin Bang Suma bisa membuktikan kepada saya dari Quran. Ya, karena saya dari tadi memintanya dari Quran maupun hadis atau literasi dari Islam. Silakan. Saya kan sudah menerangkan tadi, Bang. Di Al-Quran itu seperti apa kriterianya, sudah jelas saya bacakan terjemahannya. Ada beberapa dalil, Al-Mu'minun 91, Al-Fatir ayat 15, kemudian Al-An'am ayat 101, As-Surah ayat 11. Itulah Allah kami. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan di dalam Kejadian 12 ayat 7, di situ tidak ada perintah, tidak ada menyatakan memperlihatkan diri. Di situ hanya menyatakan wayyera, ya, el Abram wa yomer. Lalu kemudian dia berfirman. Nah, dia menyatakan diri melalui utusan-utusannya, bukan melalui dirinya. Di dalam ayat yang dipegang oleh Bani Israel, 1 Raja-Raja 8:27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi tidak ada alasan untuk Allah itu nusul ke muka bumi. Terima kasih. Mohon maaf, tidak terasa udah setengah jam Gurunda berlalu. Nah, ini Bang Herdi ada 33 detik. Silakan ditanggapi dalam 33 detiknya. Silakan. Oke, jadi mungkin maksud Bang Suma, memang kalau kemuliaan Tuhan, dunia ini alam semesta tidak akan bisa memuat kemuliaannya. Tetapi Tuhan itu maha kuasa, maha solusi, maha bisa membuktikan dirinya tanpa menghancurkan bumi. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa membuktikan dirinya karena alasan bumi akan hancur, artinya Allah Subhanahu wa taala itu terbatas kuasanya, tidak punya solusi. Artinya tidak punya kemampuan untuk membuktikan dirinya ada tanpa harus menghancurkan bumi. Terima kasih Bang Herdi. Waktunya udah habis Bang Herdi, 30 detik. Oke, silakan. Oke, setelah ini closing statement akan saya berikan dulu ke Bang Herdi ya. Selama 7 menit ya. Mungkin tadi suaranya akan terpotong. Ya, ini waktu saya ya, Bro. Ya, ini closing statement Bang Herdi, silakan saya kasih waktu closingnya selama 7 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bro. Jadi perdebatan ini, diskusi ini, saya tidak mendapati suatu bukti, satupun bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada atau nyata. Ya, jadi sepanjang waktu yang
yang bergulir tadi, Bang Suma tidak pernah membuktikan atau bahkan menghadirkan di layar satu ayat Quran yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, tetapi hanya sebatas firman yang diwakili Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Jadi semua itu adalah perkataan yang dikatakan oleh Allah, dibawa oleh Jibril, lalu dibawa oleh diberikan kepada Muhammad. Jadi tidak ada perkataan Allah langsung kepada Muhammad di dalam satu surah di dalam isi Quran. Jadi mungkin Bang Suma esok-esok kalau kita mau mendiskusikannya lagi, Bang Suma bisa lebih teliti mendengar pertanyaan saya, Bang Suma. Mungkin saya agak-agak sedikit selektif untuk membuat suatu pernyataan karena saya tidak mendapati selama saya berdebat tidak ada pun satu kawan-kawan Muslim ya yang bisa membuktikan bahwa Allah itu adalah nyata, Allah itu bukan mitos. Nah, karena selama ini dalam perdebatan saya selalu mengejar kawan-kawan Islam, buktikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan mitos. Kalaupun bukan mitos, silakan ayo kita diskusi, berikan dalilnya dari mana, silakan. Ayo kita buktikan, kita bedah sama-sama Quran. Apakah kita buktikan Allah itu ada atau tidak ada, atau hanya karangan belaka yang dikarang atau mungkin atau yang dibuat oleh Nabi untuk membuktikan atau untuk membantu dia sebagai seorang panglima perang atau bagaimana tujuannya saya tidak tahu. Tetapi semua itu tidak ada dalil bahwa Allah itu pernah ada di alam atau di dunia ini, hadir menyatakan dirinya kuasanya di Mekah di saat Muhammad memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa, sebagai pencipta. Oke. Udah cukup, bro. Bang Herdi, ini adalah closing statement, boleh dihabiskan waktunya begitu Bang Herdi? Enggak apa-apa, bro. Udah cukup. Kalau karena gitu, saya diskusinya harus fokus ke topik. Oke, Silakan, berarti ini 4 menit 53 detik ini saya hanguskan begitu ya. Saya kasih ke Gurunda Juma selama 7 menit. Silakan Gurunda. Baik. Jadi ketika Bang Herdi menginginkan Tuhan itu seperti apa yang dia mau, ya itu saya tidak bisa ikuti alurnya. Analisa saya sangat sederhana. Kalau ada sang pencipta alam ini bisa diwujudkan seperti makhluk, maka itu adalah mitos. Kebalik. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya pencipta langit dan bumi, lalu ternyata Tuhannya itu berupa makhluk, bisa dilihat berupa awan, berupa ini, itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk yang dituhankan. Ujung-ujungnya mitos. Coba kita lihat. Tunjuk semua agama di atas muka bumi ini yang bisa memperlihatkan esensi sembahannya, kalau tidak merupakan mitos, apalagi? Coba. Ada yang menunjukkan Tuhannya berupa sapi, ada yang menunjukkan Tuhannya berupa patung Buddha, ada yang menunjukkan Tuhannya berupa manusia, ada yang menunjukkan Tuhannya berupa batu, berupa gunung, berupa pohon. Semuanya mitos. Mereka mendefinisikan Tuhan itu makhluk. Nah, apakah ini yang diajarkan oleh para nabi? Tidak. Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan apapun. Tuhan itu nyata, ada. Bukan berarti dia harus wujud. Seperti pemikiran kita, Tuhan itu nanti dikatakan ada, kalau dia kelihatan gitu loh. Itu yang didefinisikan akal manusia, kalau Tuhannya itu makhluk. Nggak ngerti apa itu Tuhan. Nggak ngerti apa itu Allah. Yang dia mau, ya seperti maunya. Tuhan itu harus nuzul, harus datang, mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa manusia. Keliru. Yang dikatakan Tuhan mitos itu adalah Tuhan yang bisa digambarkan. Nah, itu mitos itu. Karena dia berkhayal, Tuhan itu seperti ini, sehingga dia membentuk, memanifestasikan dalam bentuk gambar, visual. Dia buatlah patungnya, dia buatlah gambarnya, dia buatlah hal-hal yang identik dengan apa yang ada di dalam nuansa akalnya untuk mencerminkan bahwa itulah Tuhannya dia. Coba kita lihat bagaimana agama Yunani. Bagaimana mereka menggambarkan para dewa-dewa mereka.
Bagaimana mereka menunjukkan roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Roh yang bersayap menyelimuti langit dan bumi. Itulah mitos. Karena dia menggambarkan Tuhan mereka seperti itu. Kalau Tuhan yang benar, dia tidak menunjukkan wujudnya, aslinya. Itulah Tuhan. Tuhan yang benar seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia lengkap dengan akal. Maka konsep agama, garis bawahi, konsep agama ada yang disebut iman. Iman itu percaya. Percaya karena apa? Karena nggak lihat. Kalau percaya karena melihat, itu bukan iman. Saya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang nuzul. Kenapa percaya? Karena saya pernah melihatnya. Oh, itu bukan beriman. Tapi percaya. Yang dikatakan iman, tidak melihat, tapi meyakini sepenuh hati bahwa Sang Pencipta alam semesta itu ada, meski dia tidak pernah mewujudkan wujud aslinya kepada makhluknya. Nah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Lalu kemudian, bagaimana kemudian umat Islam itu mengenal Allah? Bahwa Sang Pencipta alam itu ada. Meski umat Islam itu tidak pernah melihatnya. Seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, seperti yang saya gambarkan, 4 kriteria Sang Pencipta alam semesta berdasarkan dengan Al-Quran. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, bagaimana mungkin dia memiliki anak, padahal dia tidak memiliki apa? Padahal dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Endingnya di dalam Al-Quran tentang Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'ithnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu ibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah, tidak ada pencipta yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, lagi kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tiada mengantuk, tiada tertidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki atasnya. Tahta Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ini baru Tuhan. Jadi dia mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan di belakang manusia. Dia tahu tanpa dia harus nuzul menjadi hina, menjadi makhluk, menjadi ciptaan. Inilah Tuhan yang benar itu. Dia tidak tertidur, dia tidak mengantuk, kepunyaannya apa yang ada di langit, dan kepunyaannya apa yang ada di bumi. Ini klaim, betul. Sang pencipta alam semesta harus mengklaim dirinya seperti ini. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa mengklaim dirinya seperti ini, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Kalau Tuhan, pasti sombong. Pasti dia maha besar. Pasti dia maha dahsyat. Segala-galanya ada dalam genggamannya. Itulah Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aduh, cimen. Itu bukan Tuhan, men. Percaya sama saya. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuat. Tuhan itu maha dahsyat. Dia mengetahui apapun yang di hadapan manusia, di belakang manusia. Tanpa manusia tahu. Dia sudah tahu. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, yang sembunyi dimanapun, Sang Pencipta alam semesta tahu, tanpa dia harus datang ke alam semesta untuk membuktikan dirinya itu ada. Manusia punya kewajiban untuk mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang punya kewajiban menunjukkan dirinya. Demikian. Mohon maaf Brunda, dan terima kasih atas closing statement-nya. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber, dari Muslim Bang Zulkifli M. Abbas dan dari Kristen Bang Herdi Pananggung ya. Dan terima kasih juga yang menonton di channel Zulkifli M. Abbas Official, Penegak Islam Channel.
Al-Mahabbah TV, Julfikar Official, Bahasin Channel, dan yang lainnya. Nah, semoga dialog ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Akhir kata, saya akhiri acara ini. Innal hamda wa syukron lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas doa, atas dukungannya. Nah, teman-teman yang non-muslim yang berkata sesuatu yang tidak baik di dalam live komennya, ajukan diri dong, nanti kita dialog ya, nanti kita dialog, nanti kita diskusi. Kalau tidak merasa puas dengan penjabaran saya, silakan naik ya, sampaikan nomor HP-nya di sini atau kemanapun yang Anda bisa nyambung kepada Zoom kami di sini. Di sini banyak Muslim yang akan membantu Anda untuk memahami Allah, Sang Pencipta alam semesta itu seperti apa. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat yang ada di live comment, sekali lagi saya katakan ucapan terima kasih banyak atas dukungannya, atas doanya. Jangan takut ya, kalaupun saya kalah di dalam berdebat, paling tidak ajaran agama Islam itu tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu adalah kalamullah. Jangan gentar kepada musuh-musuh Allah. Insya Allah Al-Quran, hadits sahihah akan mengajarkan kita untuk memberikan pengajaran terhadap Bani Israel, terhadap bani-bani kurios yang ada di luar yang tidak memahami Al-Quran secara baik dan benar. Demikian dari saya. Salam sehat selalu. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.